Halo besti-besti, jumpa lagi dengan kami keluarga Kolni Hutagalung. Video kita kali ini menemani Bapak Michelle untuk meninjau lokasi kerja yang baru karena kebetulan beberapa hari yang lalu atau hari Selasa dia menerima SK penempatan di sekolah yang baru. Nah, dia ditempatkan di sekolah SD di Bukit Bangau. Nah, ini kita sudah berangkat, tapi jangan lupa singgah dulu di warung untuk membeli air minum, biar nanti kita ada persediaan di perjalanan. Kami ngecek lokasi sekolah yang baru itu pada hari Kamis. Nah, kebetulan setiap hari Kamis ada pekanan di tempat kami. Jadi, sudah dipastikan pekanan hari ini terlewatkan dan kita tidak dapat makanan segar. Jadi, makan seadanya dululah seminggu ini. Nah, ini pekanannya sudah mulai ramai penjual, tapi kalau yang belanja belum ada ya, karena biasanya ramai itu di atas jam 9 dan kami berangkat tuh masih jam 8 kurang. Ini kami bertiga di perjalanan. Michelle sibuk nyanyi-nyanyi dari tadi, nggak mau diam, tapi ya syukurlah jadi perjalanan tidak terasa membosankan. Biasanya kalau kita lagi melakukan perjalanan, Michelle itu pasti tidur, tapi karena ini cuaca masih cerah, belum terlalu panas, dia masih minta berdiri dan beraktivitas seperti yang kalian lihat tadi. Dia bernyanyi, tunjuk kiri kanan, dan segala macamnya. Daerah kami tinggal ini semuanya daerah PT. Nah, salah satunya ini HTI atau Hutan Tanaman Industri. Jadi ini masih dalam musim panen. Biasanya akan banyak sekali mobil keluar masuk membawa kayu dan itu membuat banyak sekali abu ketika kita lewat. Tapi karena ini pagi belum ada yang lewat, masih alat beratnya yang bekerja untuk menumbang dan membersihkan kayu. Nah, pabrik kayunya tidak ada di daerah kami. Biasanya kayu ini akan dibawa ke PT yang mengolah kayu di daerah Toba sana. Ini sudah sampai di PT Turganda dan kami sebelumnya sudah buat janji sama rekan guru yang sama penempatannya di Bukit Bangau. Nah, itu mereka sudah menunggu dan kami melanjutkan perjalanan kami setelah istirahat sebentar. Nah, ini sudah menuju Bukit Tujuh, PT yang beda lagi. Kalau PT yang Bukit Tujuh ini PT PN. Dan jalannya lumayan berlumpur ya, karena seharian di hari Rabu itu hujan deras. Makanya kita tidak berangkat hari Rabu, jadinya hari Kamis. Nah, untungnya Eda sama Amang Bau ini ditempatkan di lokasi yang sama dengan Bapak Michelle. Dan mereka sudah pernah ke lokasi tempat kerja yang baru ini. Jadi kami sengaja ikut mereka biar lebih cepat sampainya, karena kan sudah pasti lebih lancar perjalanan kalau kita tahu tempatnya. Ini kita sudah lewat pos PT PN Bukit Tujuh, berarti kita sudah ganti kebun lagi dari PT Turganda ke Bukit Tujuh. Kita lanjut lagi perjalanannya. Di sini jalannya lumayan bagus, tidak seperti tadi berlumpur. Tadi pas baru masuk PT PN Bukit Tujuh, kelihatan jalannya tuh bagus. Aku udah sempat senang. Rupanya kita tidak melewati jalan utama. Kita itu melewati jalan alternatif karena ini yang menuju ke lokasi tempat kita bekerja. Tiba-tiba kita ini berada di perumahan PKS Turganda. Dan kita kaget dong, kita kira ini sudah menuju lokasi. Rupanya kita masih di daerah Turganda. Nah, di sini kita istirahat sebentar sebelum kita berangkat dan tada, kita berangkat lagi menuju lokasi. Nah, rupanya kita melewati PT Turganda itu mulai dari PKS-nya, kemudian arah jalan ke Gunung Bangau itu dari Abdeling 9 si bisa mengatur. Jalan yang kami lalui ini sebenarnya jalan alternatif karena jalan utama menuju lokasi itu harus dari Cikampak, tapi karena kebetulan bisa dari PT Turganda, kita melewati PT saja biar nanti kalau Bapak Michelle pergi bekerja lebih cepat dan tidak membuang-buang waktu. Selama perjalanan kami tidak lupa untuk menanyakan arah, apakah arah yang kami ambil ini sudah betul, daripada nanti salah jalan malah lebih lama di perjalanan. Ini orang kedua yang kami tanya selama perjalanan ini dan masih banyak lagi orang yang kami tanya pas kami menuju lokasi, tapi nggak apa-apa deh daripada salah jalan. Nah, ini kita sudah sampai di Abdeling, tapi kurang tahu ini Abdeling berapa. Yang jelas ini masih PT Turganda ya.
Di sini juga cuaca sudah sangat menyengat dan sangat terik sekali mataharinya. Kalau yang ini updeling 9 si bisa mengatur PT Torganda, dan ini updeling terakhir yang kita lewati sebelum jumpa palang perbatasan Torganda dengan PT Gunung Bangau. Nah, ini kita sudah jumpa palang. Di sini juga ada pos dan ada orang yang tinggal di sana. Tapi jalannya itu sangat ngeri sekali. Ini kita sudah hampir di lokasi tujuan, tapi kita tidak tahu lagi daerah ini. Jadi kita harus banyak-banyak bertanya dengan orang yang kita temui biar kita tidak salah jalan. Dan ini sudah kelihatan perumahan karyawan dan sekolah yang kami tuju ada di sebelah kiri. Nah, ini sekolah Bapak Michelle yang baru. Nah, senang dong setelah lihat tempat ini, rupanya beda dengan cerita orang sebelumnya. Kami sudah tanya-tanya keadaan dan situasi sekolah ini. Katanya di sini sangat susah air. Kalau kita kehabisan air, kita harus beli, dan juga di sini tidak ada perumahannya. Tapi ternyata setelah kita survei tempat, semuanya beda jauh dari cerita yang kita dengar. Di sini tuh ada air dan juga ada perumahan karyawan yang juga bisa ditempati oleh guru. Ini kita sudah sampai di lokasi dan kita mau nanyakan dulu di mana rumah ibu kepala sekolah dan juga rumah guru yang lain. Nah, ini sudah berada di rumah kepala sekolah, tapi ternyata ibu kepala sekolah sedang tidak berada di tempat atau ada kegiatan lain. Karena ibu kepala sekolah nggak ada, jadi kita cari tempat tinggal guru yang mengajar di situ juga. Dan kita ngobrol-ngobrol untuk tahu keadaan sekolah dan keadaan di sana. Nah, ini kita sudah perjalanan menuju sekolahnya Amang Baoyobel, tapi sebelum ke sana kita istirahat dulu sebentar di Sawitan karena kebetulan sudah waktunya makan siang. Kita sudah bawa bekal dari rumah dan untungnya kita bawa bekal karena pas di perjalanan itu tidak ada warung sama sekali. Yang kita lewati itu semua hanya sawitan dan updeling. Pas perjalanan menuju sekolahnya Bapak Sembiring, kereta kami sempat jatuh dan badan Pak Michelle sakit. Jadi kami tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan menuju sekolahnya. Jadi kami tunggu Amang Bau itu di Sawitan tempat kami makan tadi. Nah, pas pulang ini kita singgah lagi ke perumahan PKS Torganda. Kita singgah di rumahnya adiknya Eda Iobel sambil kita cari tukang kusut karena kata Pak Michelle lengannya udah nggak bisa diangkat. Nah, dipegang-pegang lengannya sama dia dan nggak bisa lagi bawa kereta, udah sangat parah pokoknya. Dan aku nggak bisa menggantikan bawa kereta karena kebetulan juga aku nggak bisa naik kereta, guys. Ini Michelle main-main dengan Bo, dia kusuk-kusuk Bo biar katanya baunya lebih segar karena pas perjalanan pulang ini juga baunya yang boncengkan Michelle udah nggak bisa kami bawa lagi. Nah, ini Bapak Michelle udah dikusuk sama tukang kusuk biar lebih ringan sedikit, tapi kata Pak Michelle pas pulang dari sini pun belum ada sama sekali kemajuan di lengannya, tetap susah diangkat. Nah, ini sudah berada di daerah HTI lagi, bentar lagi mau sampai rumah. Nah, ini ku videokan karena di depan sana ada pelangi, cantik sekali dianya. Kayak gini keadaan kalau udah sore hari, kendaraan tuh banyak sekali yang lewat dan pasti banyak sekali abu. Dan itu juga yang kita hindarkan karena kalau udah sore gini musim panen pasti banyak kali mobil balok yang lewat. Karena biasanya mobil-mobil besar itu lewatnya pada malam hari. Jadi kalau udah sore hari mereka udah gerak keluar dari PT ini. Nyampenya nanti di jalan besar pasti udah udah malam hari. Inilah akhir dari kegiatan kami hari ini. Ini sudah sore hari dan kita sudah videokan mulai dari kita berangkat sampai kita kembali lagi ke Bagantore. Semoga kita sehat-sehat terus ya, guys.